Shalom, selamat datang di New Life Talks dalam acara podcast New Life Talks. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi penuh makna tentang hidup, iman, dan perjalanan bersama Yesus. Hari ini tema yang paling relevan adalah bagaimana berjalan bersama dengan Yesus. Hari ini saya bersama dua sahabat saya dan juga rekan kerja saya di New Life Ministry. Ada Ibu Sri. Halo, shalom, saya Ibu Sri. Ada Ibu Dewi. Shalom, saya Ibu Dewi. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Langsung aja obrolan kita lagi hangat-hangatnya nih. Oke. Bapak Ibu, kita tahu ya, bicara tentang iman, banyak maknanya bagi banyak orang tentang imannya. Bagaimana sih menurut Ibu Sri dan Ibu Dewi iman yang nyata yang ada di dalam hidup ini, dalam menghadapi kehidupan banyak tantangan di dunia ini? Bagaimana Ibu memaknai iman itu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau buat saya, iman adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita kompromi. Apalagi dulu saya di seberang, saya Muslim, latar belakang background saya Muslim. Dan sekarang iman percaya saya adalah sebagai anak Tuhan yang sekarang lebih jelasnya saya dipakai Tuhan untuk pelayanan di New Life Ministry. Itu ada proses yang saya jalani. Iman itu tidak segampang yang mungkin orang bilang cuma percaya saja. Tidak, karena semua itu ada proses. Iman buat saya adalah dimana itu adalah nafas kehidupan. Di saat kita percaya Tuhan Yesus, bukan hanya di mulut saja, tapi di hati kita sebagai pedoman. Tuhan Yesus adalah sebagai tauladan buat kita. Karena background Yesus itu sangat sungguh luar biasa yang saya tidak dapati dulu saya mengikut di luar Kristus itu sangat berlawanan sekali. Jadi iman percaya saya di dalam iman Kristus yang saya sekarang percaya itu sangat luar biasa. Di saat saya mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat buat saya, itu sungguh luar biasa. Dan itu ada perubahan dalam kehidupan saya. Khususnya untuk saya dan keluarga saya dibentuk. Memang kata orang bilang, sering saya dicemooh, sering saya dibilang, lu murtad katanya, murtad karena nikah sama suami. Padahal tidak. Iman percaya saya itu diproses dan semua tidak sama proses dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus itu dalam perjalanan. Khususnya buat saya dibentuk iman percaya sama Tuhan Yesus itu sungguh panjang dan bukan gampang. Dan saya sangat bangga karena sampai detik ini saya masih dan terus tegar dalam Tuhan Yesus itu karena kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Apalagi kemarin pas almarhum saya ditinggal oleh suami saya tahun 2020, keluarga saya bilang, suami kamu sudah meninggal, lebih bagus kau kembali lagi ke Islam. Saya bilang, iman percaya saya tidak bisa dibeli, karena di saat saya percaya tidak mungkin saya akan kembali ke sana. Yang memang saya sudah tahu dan mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada jaminan di mana saya itu akan diselamatkan. Dan puji Tuhan sampai detik ini Tuhan pakai saya lebih heran, lebih dalam lagi untuk pelayanan, khususnya di New Life Ministry yang dulu saya bukan apa-apa, tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih karunia buat saya untuk pelayanan. Apapun saya akan lakukan, yang penting untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Dewi ini menyikapi dan memaknai iman yang nyata dalam kehidupan Ibu dengan tantangan dunia yang sangat hebat saat ini? Bagaimana misalkan? Seperti yang tadi Ibu Sri katakan, iman itu tidak mudah. Memang betul, apalagi saya juga single parent, hidup sendiri tanpa anak. Tetapi kalau saya bisa ada sampai hari ini itu karena iman juga. Karena saya kalau berpikir untuk meneruskan hidup, usia saya sudah 60 lebih.
Terus suami saya sudah meninggal. Saya tidak ada pekerjaan. Kalau saya pikir untuk meneruskan hidup, apalagi dunia ini, kalau dibilang di TV aja itu semuanya gelap. Indonesia gelap, nggak ada masa depan. Gitu. Tapi saya percaya kalau saya bangun tidur, Tuhan terima kasih saya masih dikasih nafas. Itu berarti iman saya udah ada. Jadi saya percaya bahwa hidup saya ini, karena iman itu kan bukan hanya yang kita yakini, tapi memang iman itu harus diperjuangkan. Jadi apa yang Tuhan kalau saya masih dikasih nafas hari ini, Tuhan pasti mencukupi dan melengkapi apa yang saya butuhkan. Dari 2022 itu berat, sudah 2 tahun 7 bulan suami saya meninggal. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah nggak makan. Sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Saya tetap pakai baju dengan baik untuk beribadah dan saya tetap melayani di gereja. Terus saya juga datang ke komunitas New Life Ministry di sini. Di sini saya juga semakin bertumbuh. Jadi bukan hanya di gereja di mana saya berjemaat, tapi juga saya bertumbuh di komunitas di tempat saya berjemaat. Dan di komunitas juga banyak masalah, di gereja pun banyak masalah, di rumah aja masalah. Bangun pagi juga kita sudah punya masalah, mau makan apa, mau kemana hidup kita, itu udah masalah. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena iman kita yang kuat kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah akar. Ketika kita berakar, kita bertumbuh dan kita bisa berbuah lebat. Dan ada dampak di dalam kehidupan kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Di mana kita berada, kita menjadi dampak sebagai orang-orang yang percaya. Itu saja saya rasa yang bisa saya jelaskan. Wow, luar biasa ya kalau berbicara iman itu. Wow, semua tadi sudah mengatakan bahwa iman itu adalah nafas kehidupan kita. Nah Bu, kita kan tahu nih, ya kita semua tahu hari-hari yang kita lalui itu kan tidak semuanya berjalan mulus, benar nggak Bu? Ada masa-masa kita sulit. Nah, bagaimana sih dari pengalaman Ibu, ya sharing dong kepada kita semua, bagaimana Ibu mengatasi? Kalau buat saya, apalagi memang saya sudah biasa hidup susah, bukan hal baru, jadi nggak kaget. Apalagi tapi kalau saya sungguh bangga karena sekarang saya hidup dalam Kristus itu, di dalam kesusahan kita tidak khawatir karena Tuhan pelihara kita. Kita tidak takut besok kita makan apa. Pernah ibaratnya beras saya habis, kebutuhan habis, tapi saya cuma bilang, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan untuk saya dan keluarga saya. Saya cuma bilang, Tuhan pasti akan pelihara saya. Terus jangan pernah gentar dan jangan pernah kita menyerah. Kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Kadang orang lain bicara di saat kita kesusahan, kadang ada dengan berbagai masalah, dengan berbagai macam cara mereka untuk menghalalkan cara untuk supaya dapat keluar dari kesusahan. Tapi buat saya percaya di saat kita punya Tuhan, tidak ada yang mustahil dan di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih. Benar, hidup itu bukan gampang. Jadi hidup itu sulit kalau saya pikir, tapi kita punya solusi. Hidup itu pilihan. Jadi ketika kita sulit, kita mau cari cara yang mudah atau cari cara yang kita ikut seperti Tuhan gitu. Jalan di dalam Tuhan itu enggak gampang. Terus terang saya akui enggak gampang. Bagaimana saya bisa mencukupi kehidupan saya dengan segala keperluan yang saya butuhkan? Itu sepertinya mustahil dan gak akan mungkin. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan cukupkan, itu sesuatu yang gak mungkin itu bisa terjadi kalau menurut saya. Dan itu yang saya imani, dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Ketika suami saya meninggal tahun 2022, dia sakit stroke tahun 2015. Suami saya total nggak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami.
Lalu saya juga harus berhenti karena saya harus mengurus orang stroke. Apa yang harus saya lakukan? Semuanya sudah habis. Lalu apa saya langsung marah-marah, bersungut-sungut? Enggak. Saya cuma bilang sama suami saya, kita jalani ini sama-sama. Tapi saya bersyukur 10 tahun suami saya sakit, itulah pertobatan. Baik saya maupun suami saya Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan gak kasih saya kehidupan yang seperti ini, mungkin saya lupa daratan. Mungkin saya enak dengan saya kerja, suami saya juga punya pekerjaan, saya terlena, tapi enggak. Ternyata Tuhan itu punya rencana yang baik. Dalam 10 tahun suami saya sakit, dia melakukan pertobatan. Begitu juga dengan saya. Dan yang satu hal lagi, sejak 2015 sampai detik ini, saya nggak pernah membeli beras, Bapak Ibu. Saya nggak pernah sampai hari ini. Setiap beras saya mau habis, itu bisa datang sendiri. Itu dari mana? Kalau bukan campur tangan Tuhan. Dan saya tidak pernah meminta-minta. Karena Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk berhutang. Jadi saya terapkan firman Tuhan itu dalam hidup saya sampai hari ini. Saya bersyukur 2 tahun 7 bulan suami saya meninggal, saya tidak pernah berhutang. Dan saya berjalan dengan pimpinan Tuhan. Itu saja menurut saya. Wow, luar biasa ya perjalanan dan pergumulan Ibu Sri dan Ibu Dewi di masa-masa sulit terus mengandalkan Tuhan ya. Wow, sangat keren lagi, sangat keren. Bu, pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana cara mengatasi iman yang mandek Bu? Ya kan? Supaya iman kita tuh terus bertumbuh setiap hari. Bagaimana caranya sih? Menurut saya memang kan kita ada titik jenuh sebagai manusia. Tapi saya cuma bilang kalau saya malas atau saya tidak ingat Tuhan, nah apalagi kita akan lebih susah lagi. Saya cuma bilang tumbuhan aja perlu disiram, apalagi kita sebagai manusia. Kita harus ya dengan cara saya yaitu kita dikuatkan dengan saya kadang lewat pujian, penyembahan. Saya cuma di dalam pujian itu ada kuasa sebenarnya. Karena saya percaya di saat kita melantunkan pujian untuk Tuhan, itu ada roh yang gembira. Jadi hati yang gembira itu adalah obat. Jadi saya percaya, walaupun susahnya bagaimanapun, di saat kita mau berserah dan kita memuji Tuhan, walaupun memang nggak langsung hilang masalah, tapi dengan adanya kekuatan dari Tuhan, kita merasa terhibur. Karena Tuhan juga kan kirimkan kita Roh Kudus untuk kita menjadi penghibur buat kita. Jadi saya percaya dengan penghiburan itu, dengan pujian dan penyembahan, saya percaya iman kita selalu dipiara. Dan selalu saya cuma mau menjadi, kadang saya juga suka nonton solusi. Dan itu bagaimana orang di luar sana begitu banyak masalah yang mungkin lebih susah dari saya, itu juga jadi penguat buat saya. Jadi intinya begitu banyak aspirasi, banyak motivasi yang saya dapat, yang menjadi kekuatan buat saya. Tapi kita terus harus berharap sama Tuhan dan selalu tidak boleh lupa sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Dewi nih cara mengatasi iman yang mandek nih supaya terus bertumbuh setiap hari Bu? Betul. Memang terkadang kita manusia yang terbatas. Kalau apalagi sedang ada masalah, kebutuhan, tiba-tiba iman kita pasti Tuhan. Kadang-kadang kita tak memungkiri, kenapa ya Tuhan begini, saya begini. Itu sebagai manusia, saya rasa manusiawi ya. Pasti saya akan mengucap begitu, karena saya bukan malaikat ya. Jadi saya, Tuhan kenapa, aduh bagaimana ya, kan saya mau bunyi, saya bilang gitu. Terus saya gimana Tuhan, untuk sementara teman saya belum telepon, butuh bantuan atau apa, saya suka bingung kadang-kadang. Tapi saya langsung ambil sikap, Tuhan ampunin saya. Kenapa saya milih ragu untuk Tuhan khawatir? Tuhan ampunin saya. Ketika saya memilih untuk mempercayai aman, sebenar apa yang ada di dalam keyakinan saya, Tuhan bertindak. Tapi kalau kita ragu-ragu emang akhirnya nggak ada mujizat, akhirnya nol. Tapi ketika kita percaya dan sadar, ampunin saya Tuhan, ampunin, itu mujizat terjadi. Itu saya rasakan. Memang kadang-kadang iman tuh sering mandek, betul.
sedih kadang-kadang, aduh mau ini mau itu kan kebingungan ya. Tapi ketika kita memilih untuk mempercayai Allah, mujizat terjadi. Amin, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Segmen terakhir nih. Yang terakhir nih Bu, tolong bagikan dong satu pesan atau satu ayat favorit nih buat para pendengar supaya mereka diberkati lewat kesaksian Ibu Sri dan Ibu Dewi. Kalau buat saya yang firman yang menguatkan saya itu mengucap syukur dalam segala hal. Karena tidak gampang di saat kita susah kita mengucap syukur. Karena orang kebanyakan kalau dalam senang dia bisa mengucap syukur. Tapi yang saya selalu jadi patokan, apapun ceritanya yang Tuhan kasih buat saya selalu mengucap syukur atas semua yang sudah diberikan dan saya lewati. Terima kasih. Fix, kalau saya ayat yang paling saya sukai Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus saya selalu punya, manusia terkadang sering ada konflik, tetangga pun juga sering ada konflik. Kalau saya memilih untuk biarlah orang salah paham tentang diri kita, biarlah orang menilai kita apapun tentang kita. Jadi kita menerima dengan sikap diam. Walaupun kita mengerti, tapi kita tidak perlu klarifikasi atau kita tidak perlu membenarkan diri sana sini cerita, nggak perlu. Kalau buat saya diam itu lebih baik, dan pada waktunya kebenaran itu pasti akan benar. Setelah itu aja bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa, ngena banget nih. Terima kasih banyak Ibu Sri dan Ibu Dewi. Saya pribadi sangat terberkati dan pastinya para pendengar juga sangat diberkati lewat kesaksian Ibu Sri dan Ibu Dewi. Sangat menguatkan, sangat meneguhkan kita bahwa pengharapan kita selalu ada di dalam Yesus Kristus. Buat para pendengar, mungkin saat ini hidup kita seperti roller coaster, ya, naik turun, muter-muter, rasanya pingin turun, ya. Tapi ingat, kita selalu ada, Yesus selalu ada bersama-sama kita, ya. Dan oleh karena itu, saya ingatkan, jangan menyerah, jangan takut, tetap percaya, berjalan dengan Yesus. Seketika pun kita tidak mampu, ingat, perlahan-perlahan berjalanlah bersama Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Satu pesan dari favorit dari Ibu Sri dan Ibu Dewi, jangan takut, jangan khawatir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, terima kasih. Yuk para pendengar, jangan lupa follow, like, dan subscribe di New Life Talks. Sampai jumpa di episode terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya akan kembali. Kamu tidak sendirian. Haleluya. Amin.